Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 2 tapi dengan subtema yang berbeda, yakni subtema 2. Nah, untuk subtema 2 kali ini kita belajar agak lumayan banyak, yakni pembelajaran 1 sampai 6. Kenapa? Karena di subtema 2 ada beberapa materi yang sama, sehingga untuk mempersingkat waktu kita akan mempelajari semuanya. Dalam membuat sebuah cerita, kita harus memperhatikan beberapa unsur-unsur cerita. Yang pertama yakni tema, 2 amanat, 3 tokoh atau karakter, yang keempat adalah latar atau setting. Tema adalah ide atau gagasan yang mendasari suatu cerita. Cara menentukan tema yakni dengan cara membaca keseluruhan cerita dan memahaminya. Setelah itu, tentukan tokoh utama yang mengalami kejadian atau masalah. Lalu, tentukan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Biasanya, tema berkaitan erat dengan permasalahan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan cerita berikut ini. Burung nuri yang sombong. Alfa adalah seekor burung nuri, tinggal di hutan luas bersama binatang lainnya. Merasa paling tampan, Alfa menjadi sombong, tidak mau bergaul dengan teman-temannya dan suka memamerkan diri. Jadi, berdasarkan cuplikan cerita tersebut, tema ceritanya adalah kesombongan Alfa, si burung nuri yang suka memamerkan diri. Amanat. Amanat merupakan pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui sebuah cerita. Tokoh. Tokoh adalah orang, binatang, atau benda yang diinsankan yang menjalani peristiwa dalam sebuah cerita. Yang terakhir adalah latar atau setting. Latar atau setting merupakan segala petunjuk keterangan, acuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat berhubungan dengan lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Benny dan teman-temannya belajar di ruang kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng yang sedang dibacakan Edo di depan kelas. Dari cerita di atas, maka latar tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita di atas adalah di dalam kelas. Yang kedua, yakni latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam cerita. Perhatikan contoh berikut ini. Setiap pagi, Benny membantu ayahnya memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Dari cerita di atas, maka latar waktunya adalah terjadi pada pagi hari. Yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana berkaitan dengan suasana saat peristiwa pada cerita terjadi. Perhatikan contoh berikut ini. Selepas maghrib, telepon di rumah Dayu berdering. Dayu bergegas mengangkat telepon tersebut. Ternyata bibinya yang berada di desa menelpon. Dayu tiba-tiba menangis saat menerima telepon dari bibi. Ternyata bibi mengabarkan jika neneknya meninggal. Dari cerita di atas, maka latar suasana dari cerita tersebut adalah sedih. Dongeng binatang. Seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, dongeng merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, di bawah ini ada 2 contoh dongeng binatang. Cerita pertama berjudul Semut Menyerbu Kerbau. Cerita kedua berjudul Tipu Daya Raja Biru. Kedua cerita tersebut merupakan cerita atau dongeng fabel. Cerita fabel adalah cerita atau dongeng yang menampilkan cerita tentang binatang sebagai tokoh utama. Selain itu, karakter yang diperankan oleh binatang memiliki karakter seperti manusia. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket tema 2 halaman 78 sampai 80.
Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.